benar Tuhan. Mujizat terjadi saat ini buat kami semua di tempat ini. Tidak sedikit pun Kau juga selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tundukkan sekali lagi pikiran kami semua di dalam pikiran-Mu. Tidak ada ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Kami berserah hari ini Tuhan, kami berserah. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mau pakai apa yang kami punya. Kami berserah total di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya melalui ibadah ini, kami menjadi satu pribadi yang berbeda nanti setelah selesai. Dan kami percaya tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tundukkan pikiran kami semua di bawah pikiran-Mu. Tidak kemanapun pikiran kami berjalan kemana-mana, tapi hari ini kami mau duduk seperti Maria di bawah kaki-Mu. Sembunyikan juga hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Setiap kuasa-kuasa jahat, penghulu-penghulu udara apapun yang hari ini mengganggunya jalannya ibadah ini, mengganggu jalannya setiap firman yang ditabur, kami bersepakat di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami katakan dan hancurkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami juga semua sinyal internet yang terbaik datang daripada-Mu. Bahkan kami mau Tuhan, Kau juga memberikan kami kerendahan hati, supaya kami mau mendengar setiap apa yang menjadi kehendak-Mu. Tundukkan pikiran kami dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini memimpin setiap ibadah ini. Bahkan hari ini juga hamba berdoa Tuhan, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Juga pengurapan-Mu juga turun atas semua jemaat di Faithful Ministry. Damai sejahtera-Mu juga turun. Pak, setiap yang firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Bahkan hamba juga berdoa Tuhan, apapun yang hari ini kami alami, apapun yang kami hadapi, itu semua tidak menggoyangkan iman kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya nanti saat kami juga mendengar setiap kesaksian-kesaksian, kami percaya iman kami semakin dikuatkan. Bahwa kami percaya ada pengharapan di dalam Engkau. Bahkan Kau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Terima kasih Tuhan. Tundukkan pikiran kami, tundukkan pikiran hamba-Mu juga di bawah pikiran-Mu. Kuasai tempat ruang tempat kami beribadah dimanapun kami beribadah. Kami serahkan setiap ibadah ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya buka untuk ruang kesaksian. Silakan mungkin kalau ada yang mau kesaksian, silakan mute-nya dibuka. Ya, silakan Pak Adi, Bu Tika. Selamat malam, Bu Karolin, Pak Erik. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Tika. Saya ibu dari 2 orang anak. Saya tinggal di Bekasi sekarang ini. Izinkan saya malam ini sedikit berbagi kesaksian di hadapan Bapak dan Ibu tentang suatu proses kehidupan yang saya alami, bagaimana saya menemukan Yesus itu sebagai Tuhan yang hidup. Jadi proses ini dimulai setahun yang lalu, tepatnya di bulan Maret, sama seperti sekarang, tepatnya di bulan Maret tahun 2021. Waktu itu saya menjalani, setahun yang lalu saya menjalani operasi. Dan hasil dari operasi itu, dokter mendiagnosa saya adanya sakit granulosa sel tumor. Apa sih si granulosa sel tumor? Ternyata itu nama penyakitnya nggak sekeren dengan nama ininya ya. Ternyata penyakit saya itu adalah penyakit kanker ovarium, itu menyerang ovarium perempuan, dan dari operasi itu saya diangkat ovarium kanannya. Tentu saja ya diagnosa dokter membuat saya hancur banget sih waktu itu. Usia saya masih 37 tahun lalu. Lalu saya masih bekerja, anak-anak saya masih kecil. Saya bilang setiap pagi saya protes sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa ya harus saya? Kenapa bukan orang lain saja yang merasakan penyakit itu? Apakah saya kurang nih Tuhan persembahannya buat Tuhan? Padahal saya udah berbagi ke gereja, saya udah berbagi ke orang lain, saya udah melakukan yang Tuhan mau buat saya. Tapi Tuhan tetap kasih diagnosa dokter itu buat saya gitu. 3 bulan saya benar-benar terpuruk. Setiap hari, walaupun berdoa, tetap aja saya nyalahin Tuhan juga. Nah, terus selain itu juga saya udah pikiran ketakutan, ambang kematian itu selalu ada di depan mata saya gitu. Gimana saya akan mati muda, terus gimana anak-anak saya, terus dan kalau Bapak Ibu tahu
mungkin kanker itu sering dipelesetkan juga kantong kering ya Bapak Ibu. Itu betul. Penyakit ini benar-benar nantinya memang benar-benar menguras dana tabungan dan menguras keuangan. Saya takut sekali itu. Saya takut dana tabungan yang harusnya untuk anak-anak terus ternyata dialokasikan untuk biaya pengobatan saya. Jadi semua ketakutan itu bercampur aduk antara ketakutan untuk kematian, ketakutan akan terapi atau pengobatan, ketakutan juga untuk biaya-biayanya. Apalagi dokter udah langsung ultimatum saya, ibu harus operasi lagi gitu. Lalu ibu juga harus ikut kemoterapi. Bapak Ibu tahu kalau efek dari kemoterapi itu pasti akan membuat rambut itu akan menjadi rontok ya Bapak Ibu. Sementara bagi seorang perempuan, rambut itu mahkota bagi perempuan. Jadi saya udah kebayang, aduh saya bakalan botak. Nantinya gimana anak-anak saya, gimana suami saya, gimana saya harus ke kantor nantinya. Dengan penampilan yang serba baru, mungkin dilihat orang, saya penyakitan atau apa gitu kan. Lalu biaya operasi yang kemarin aja, itu juga udah, kalau boleh saya sebutkan nominalnya itu di atas ratusan juta. Jadi ya saya udah kebayang terapi-terapi setelahnya itu akan menelan dan menguras tabungan banyak sekali pastinya. Dalam keputusasaan saya tuh berdoa, selain saya protes, ternyata saya berdoa sama Tuhan. Nggak tahu kenapa Tuhan menyuruh saya menghubungi Bu Caroline waktu itu. Padahal saya belum pernah ketemu sama sekali sama Bu Caroline. Saya tahunya itu Bu Caroline hanya 1 atau 2 kali, karena Bu Caroline melayani di persekutuan doa di kantor kami. Lalu saya cuma lihat mukanya by Zoom aja seperti sekarang ini. Saya belum pernah sama sekali bertatap muka dengan beliau. Di bulan Maret itu, saya bilang sama Bu Caroline, Bu, saya disuruh Tuhan untuk menghubungi Ibu. Mungkin Bu Caroline juga kaget waktu itu. Nggak tahu saya siapa, terus background saya tiba-tiba saya kasih masalah ke Bu Caroline, saya pergumulkan ini. Lalu kami sama-sama berdoa, firman Tuhan setahunnya lalu saya masih ingat itu diambil dari kitab Malaiki 4 ayat 2, bahwa tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas dari kandangnya. Lalu saya pelan-pelan berubah. Saya bilang, saya sama suami saya mulai melibatkan Tuhan dalam segala hal. Karena saya udah nggak nyaman dengan dokter yang pertama, karena dokter yang pertama ini langsung suruh saya kemoterapi, suruh saya operasi. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau cari dokter yang kedua gitu. Ternyata Tuhan kasih dengan cara yang luar biasa. Kami ketemu dengan dokter ini. Dokter ini bilang sama saya, Ibu, hati yang gembira itu adalah obat. Kalau ibu punya Tuhan, kalau ibu percaya Tuhan ibu sembuhkan, dia pasti akan sembuhkan. Padahal dia adalah Muslim, Bapak Ibu. Coba saya nggak percaya perkataan itu juga keluar dari mulut dokter itu. Saya hanya percaya Tuhan pasti bekerja dengan melalui dokter ini, karena setiap kali ke dokter kami dibantu oleh Bu Caroline itu berdoa terus untuk mendoakan dokter ini, dan perkataan itu memang keluar dari mulut dokter itu. Ya sesuatu yang mukjizat yang itu juga maksudnya sebelum kesembuhan terjadi, saya percaya Tuhan sudah bekerja melalui tangan dokter ini. Dan sampai sekarang yang pasti Bapak Ibu, proses Tuhan itu memang nggak gampang. Saya melewati serangkaian proses dari check up yang sebulan sekali, lalu menjadi 3 bulan sekali, harus tes darah, harus cek segala macam. Saya juga ubah pola makan saya, berubah 360 derajat. Saya dulunya yang tukang makan segala macam, cuma saya ubah, saya menjadi vegetarian. Saya benar-benar nggak makan daging dan ikan. Saya benar-benar, walaupun dokter bilang nggak apa-apa, ibu makan apa segala macam, tapi karena saya juga banyak membaca artikel-artikel tentang kesehatan untuk pengobatan, ya saya berusaha untuk mengubah total hidup saya. Saya hanya mencoba lakukan apa yang bisa saya lakukan, setelahnya terserah Tuhan gitu. Tapi ternyata memang Tuhan memandang iman dan ketaatan setiap anaknya. Puji Tuhan dalam proses pemeriksaan yang terakhir, puji Tuhan dokter menyatakan sel kanker itu tidak ada, Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat mukjizat, dan saya tidak minum obat apapun dari dokter. Saya hanya jalani prosesnya, saya ikut Tuhan. Jadi, dan yang pasti tadi saya bicara soal dana untuk pengobatannya sangat besar.
tapi puji Tuhan sampai speser pun sampai sekarang tidak ada satupun dana tabungan dari kami yang terkuras untuk pengobatan saya. Semuanya itu memang disediakan Tuhan. Begitu, pokoknya setiap kali ada invoice pengobatan, saya bilang, Tuhan kan ini yang kasih sakit ya buat saya, ini bukan maunya saya. Jadi Tuhan pasti tanggung jawab ya. Saya cuma bilang itu. Dan memang proses untuk klaim-klaiman itu akan makan lama, tapi Tuhan akan sediakan dananya. Saya sangat meyakini itu, dan di akhir kesaksian ini, saya cuma bisa berkata bahwa Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Dia sanggup melakukan karya-karyanya yang ajaib. Kalau saya yang dulunya aja nggak pernah membaca firman, tapi sekarang saya nggak akan bisa beraktivitas kalau saya setiap pagi belum menyapa Tuhan lewat firman-Nya. Terus kalau saya yang dulunya cuma ngandelin kepintaran, kemampuan saya, talenta yang Tuhan kasih ke saya, ya pasti dia juga sekarang ini Tuhan ubah saya dengan mengenang segala sesuatu dari iman. Hidup kita memang untuk menggenapi firman Tuhan, tapi dan kita diminta untuk tetap bersukacita dalam setiap pengharapan, karena kita pasti akan keluar dan selalu ada kemenangan dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Tika untuk kesaksiannya. Mungkin ada satu kesaksian lagi mungkin. Kalau ada yang mau bersedia, silakan dibuka mute-nya. Satu kesaksian lagi mungkin. Kalau ada yang bersedia. Shalom, saya dengan Shirley. Oh ya, silakan. Wah, diberkati oleh kesaksian Mbak Tika, menguatkan kita semua. Kesaksian saya juga rada-rada mirip nih. Saya akhir-akhir ini nggak tahu, tiba-tiba muncul rasa khawatir yang begitu besar. Khawatir banget. Beberapa hari saya bingung, ini khawatir kenapa ya? Lalu setelah saya pikir-pikir, renungkan, oh mungkin karena anak saya kan udah mau lulus sekolah. Aduh, saya ngobrol-ngobrol sama dia, saya udah khawatir, saya berpikir, aduh, jangan-jangan dia udah lulus, dia lupa sama saya. Kalau udah pegang duit mungkin nanti lupa sama saya. Saya khawatir banget di situ. Berhari-hari khawatirnya tuh, belum pernah saya merasakan khawatir yang kayak gitu. Saya udah baca Alkitab. Firman yang saya baca tuh tentang jangan khawatir, kuatkan hati, teguhkan hati. Itu firman yang saya dapat itu terus. Karena saya penasaran, saya baca ulang, saya berusaha merenungkan ya. Akhirnya saya dikuatkan satu firman di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya kemarin sih baca Alkitab, saya renungkan memang, tapi kayak cuma baca aja. Tapi ada satu ayat, saya berusaha baca, lalu saya renungkan, benar-benar puji Tuhan ya, sekarang khawatirnya hilang, saya tidak ada rasa khawatir tentang kekhawatiran saya itu. Saya percaya semua akan baik-baik saja, indah pada waktunya. Yang penting saya lakukan bagian saya, berdoa jangan jemu-jemu, didik anak sebaik mungkin, dan positive thinking. Terima kasih. Terima kasih kesaksiannya Ibu Shirley. Ayo, sebelum kita masuk firman, kita berdoa dulu sebentar. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesaksian-kesaksian ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pribadi lepas pribadi di Faithful Ministry ini akan mengalami Engkau yang hidup. Bahkan melalui firman-Mu, apa yang Kau nyatakan melalui firman-Mu, semua akan jadi Tuhan. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka doakan, saat firman-Mu menjawab, semua akan Kau jadikan. Tidak lagi ada penundaan, tidak ada lagi Tuhan. Bahkan semua tepat pada waktunya pertolongan-Mu untuk kami semua di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, tundukkan pikiran kami semua di bawah pikiran-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu hari ini. Ajar kami boleh memiliki kerendahan hati, untuk boleh mengerti Tuhan, mengerjakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang selalu hidup dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap pujian penyembahan kami, setiap kesaksian,
Setiap doa kami, ucapan syukur, kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo, hari ini kita akan sama-sama belajar mengerti apa yang Tuhan ingin katakan. Kita akan buka hari ini ada di Ulangan 4. Ini yang firman Tuhan ingin sampaikan buat kita. Ulangan 4, ya, Ulangan 4 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Ulangan 4 ayat 1 sampai 5. Judul perikop dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 5. Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan engkau menambahi apa, perhatikan ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang ku perintahkan kepadamu. Janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan. Perhatikan ayat 2. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peror, sebab Tuhan Allahmu telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang bertaut pada Tuhan Allahmu yang masih hidup pada hari ini. Perhatikan ayat 5. Aku telah mengajarkan ketetapan, peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Firman hari ini, saya langsung berikan judul, kemenangan di dalam Kristus. Kalau doa kita dijawab seperti tadi yang Bu Tika katakan, segala sesuatunya dijawab Tuhan pada saat menjalani proses 1 tahun yang lalu. Itu juga kemenangan yang Tuhan berikan. Tapi kemenangan itu juga ditentukan dengan respon hati kita, dengan segala sesuatunya yang harus kita kerjakan. Kemenangan itu tidak bisa hadir tiba-tiba dalam kehidupan kita. Kenapa kok Bu Tika lebih cepat menerima setiap kemenangan dengan berprosesnya waktu. Waktu itu saya juga melihat prosesnya waktu, bergantinya dokter dan segala sesuatu semua dinyatakan baik dalam beberapa bulan saja. Karena ada bagian yang dikerjakan oleh Bu Tika bersama suaminya. Mereka harus berdatang sama Tuhan. Tidak mengandalkan apa yang mereka punya. Tidak mengandalkan segala sesuatunya. Tapi mengandalkan hari itu mereka cuma datang membawa diri mereka, membawa hati mereka, mereka berserah total. Apapun keputusan Tuhan. Dan saat firman ada di Maliaki, waktu saya beritahukan firman itu, tidak ada lagi kesempatan untuk mereka menolak. Menolak dalam arti gini ya, mungkin menolaknya bukan menolak, tapi berkata dalam hati mereka, mungkintah itu bisa terjadi. Apa mungkin? Padahal kalau dalam satu kondisi, kalau orang itu sudah namanya putus asa, hilang pengharapan, firman itu belum tentu apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya itu mereka bisa mendengar. Kadang mereka tidak mau meresponi firman itu. Bahkan mereka menganggap firman itu hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Mungkinkah itu? Nah, pada saat mereka mendengar firman itu, mereka hanya bisa mengerjakan bagiannya, mereka cuma hanya bisa percaya. Itu aja. Itu dari kunci bagaimana mereka bisa menerima kemenangan di dalam Kristus. Apapun hari-hari ini, kalau saya mau katakan, kalau kita mau terima kemenangan di dalam Kristus, kita tidak ada kesempatan lagi untuk bersungut-sungut, mengomel, mengeluh, itu tidak ada lagi. Kalau kita mau terima kemenangan dalam Kristus, berarti kita harus menjalani proses. Bukan lari dari proses. Tapi jalani proses ini dengan ucapan syukur. Kalau saya katakan mungkin awalnya dulu saya pertama katakan nikmati proses. Ternyata suami saya katakan gini, namanya proses itu nggak enak. Nggak ada yang namanya proses enak kok orang disuruh nikmatin. Harusnya menjalani proses. Benar.
Tapi kata-kata saya menikmati itu bermaksud untuk berkata jalani proses. Tapi hari ini, ayo kita sama-sama menjalani proses masing-masing. Supaya kemenangan di dalam Kristus ini kita dapat dalam kehidupan kita. Apa sih kemenangan dalam Kristus ini? Kalau saya mau katakan, kemenangan dalam Kristus ini bukan kemenangan itu apa yang kita miliki. Oh, apa yang di dunia ini kita miliki. Mungkin kita memiliki uang, jabatan. Itu bukan kemenangan dalam Kristus, saudara. Tapi kemenangan di dalam Kristus ini berbicara apa? Berbicara kita ini kembali lagi berhubungan dengan Tuhan, kembali pada setiap rencananya. Itu yang terutama. Berbalik balang setiap rencana Tuhan. Itu kemenangan dalam Kristus, bukan apa yang kita miliki, uang dan segala sesuatunya. Kemenangan dalam Kristus itu juga bisa berarti bahwa Allah ada di pihak kita. Karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan buat kita. Teman, saudara, keluarga, suami, istri, gak bisa kasih kekuatan buat kita hari ini. Tapi Tuhan itu bisa. Tuhan yang kita sembah ini sanggup memberikan kekuatan buat kita hari ini. Manusia bisa mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan buat kita hari ini. Jadi kalau kemenangan dalam Kristus, saya mau katakan, bukan apa yang kita miliki loh. Bukan segala sesuatunya apa yang kita miliki. Tapi pada saat kita berbalik dengan Tuhan, berbalik dalam setiap rencananya Tuhan, menaklukkan diri kita sendiri, saya mau katakan, itu kemenangan yang sesungguhnya. Saat kita bisa mengerjakan itu, saudara, berkat itu mengikuti. Tidak usah khawatir. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Berkat kebutuhan itu semua Tuhan tahu ditambahkan. Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Tuhan sanggup. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita, perubahan karakter. Pada saat kita berbalik bersama Tuhan, saat kita menjalin hubungan baik dengan Tuhan, ada yang namanya berbuah loh dalam kehidupan kita. Itu kemenangan sesungguhnya. Karena Tuhan begitu rindu memberkati kita, sehingga Tuhan mau membawa kita tuh naik, tidak turun. Bukan iman yang naik turun terus musiman, tidak, bukan itu. Tapi yang selalu naik, menikmati berkat Tuhan. Orang yang menang itu bukan orang yang kuat loh saudara. Bukan kuat, bukan orang yang punya keuangan, mengandalkan kekayaannya, kekuasaan jabatannya, bukan. Tapi orang yang percaya. Orang yang percaya, punya iman percaya terhadap Tuhan. Kalau orang cuma kuat, punya jabatan, uang, apa yang dia bisa kerjakan? Terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah ini tidak terbatas. Dia sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dia sanggup mengembalikan kesehatan Bu Tika. Dia sanggup memberikan segala sesuatunya itu bersih. Siapa yang mengerjakan kalau bukan Tuhan? Kalau hari ini saya mau katakan begini saudara. Ada orang ya, mungkin hari ini yang mungkin sedikit saya kesaksian. Ada orang yang gak percaya sama firman, meragukan firman. Tapi begitu sakit, dia mau datang sama hamba Tuhan, didoakan supaya sembuh. Kenapa kok supaya sembuh? Ya supaya gak keluar duit. Kan gitu saudara. Saya mau katakan, hamba Tuhan itu juga manusia saudara. Yang menjadikan semua itu firman Tuhan, bukan hamba Tuhannya. Jadi harus percaya balik lagi sama firman Tuhan. Harus balik lagi menjalin hubungan sama Tuhannya. Bukan sama hamba Tuhannya. Bukan hidup bergantung hamba Tuhan. Imannya bukan bergantung dengan hamba Tuhan. Saudara mau didoakan model sekelas mungkin hamba Tuhan kelas tinggi yang KKR kesembuhan. Iman saudara mau ditaruh di hamba Tuhan itu. Saudara nggak akan pernah terima kesembuhan. Pemulihan tidak akan pernah. Tapi saat saudara menaruh iman saudara pada pembuat mujizat itu, sumber mujizat itu Tuhan Yesus sendiri, saudara akan terima kesembuhan. Kalau mungkin sampai hari ini, doa kita belum dijawab Tuhan, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kita semuanya. Bukan Tuhan lalai, tapi Tuhan punya rencana atas kehidupan kita, rencana yang indah. Ayo, kemenangan di dalam Kristus ini bukan berkata apa yang kita miliki, apa yang kita punya, jabatan, keuangan, enggak. Tapi kemenangan ini berbicara kita kembali lagi seperti semula, bergaul karib dengan Tuhan,
berbalik dengan setiap rencananya. Kalau hari ini kita tidak punya hubungan yang baik, nggak punya hubungan yang karib, yang luar biasa intim, bagaimana kita terima kemenangan? Kemenangan ini juga tidak bisa terjadi atas kehidupan kita, saudara. Kalau kita juga tidak punya iman percaya juga. Sama hari ini. Tuhan ini begitu rindu hari ini buat kita semua di tempat ini supaya kita terima kemenangan. Kemenangan di dalam Kristus. Kemenangan di dalam Kristus ini selain berbalik dan mengerti apa menjadi rencana Tuhan, kita juga harus menaklukkan diri kita loh saudara. Menaklukkan diri kita di bawah menaklukkan diri kita di bawah firman. Apa yang kita kerjakan itu standarnya firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Hari ini tidak mudah buat kita semua berjalan dengan setiap apa yang Tuhan mau. Tapi saya percaya kalau hari ini Tuhan mau berikan kemenangan, berarti saya percaya Tuhan begitu rindu memberkati kita, begitu rindu memberikan janjinya. Bahkan apa yang dikatakan tadi ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan padamu. Jangan kita menambahi apa yang Tuhan sudah perintahkan. Wah, kepingin dilihat, kita tambah ini supaya kita dapat nilai plus di hadapan Tuhan. Tambah salah di hadapan Tuhan seperti itu. Jangan juga mengurangi. Kalau mengurangi, jangan kalau Tuhan suruh A, kita jangan pergi ke kanan kiri. Sudah kerjakan apa yang Tuhan mau. Itu menyenangkan hati Tuhan. Nggak menambah, nggak mengurangi, mengerjakannya pas, takarannya pas. Itu yang membuat kita akhirnya menerima kemenangan dalam Kristus. Ayo. Kalau kemenangan dalam Kristus ini berarti, kalau saya mau katakan tadi, saya kembali lagi, berarti Allah berada di pihak kita. Siapa lawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak kita. Iya, kalau saudara bicara gitu. Kalau hari ini saudara bicara itu, saya mau kembalikan lagi. Coba dikoreksi. Apakah saudara sudah bergaul karib dengan Tuhan hari ini? Apakah saudara mengalami apa yang namanya pengenalan akan Tuhan? Kalau orang mengalami pengenalan akan Tuhan, dia pasti mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan hari ini. Tapi cenderung kehidupan kita ini diisi dengan kelihatan ya, kalau orang itu hidupnya itu hari ini mengerti kehendak Tuhan atau enggak tuh kita bisa lihat. Mungkin kita bisa lihat bagaimana dia menghadapi masalah pada saat nanti dia bercerita sama kita. Mungkin bagaimana nanti dia merasa kok doa-doaku enggak dijawab ya sama Tuhan. Padahal kita kadang kalau kita merasa, loh kenapa doa-doa saya kok enggak dijawab Tuhan? Kita harus kembali lagi. Doa itu doa yang mengerjakan apa menjadi kehendak Tuhan atau doa yang sepertinya kelihatannya kebutuhan kita, tapi doa yang penuh dengan hawa nafsu. Yang doa yang membuat kita akhirnya jauh daripada Tuhan hari ini. Ayo, Tuhan rindu loh memberkati kita semuanya. Firman Tuhan di Ulangan 4 ini Tuhan sudah katakan, dengarkan ketetapan dan peraturan yang kuajarkan. Supaya apa? Supaya kamu hidup menduduki negeri yang kuberikan kepadamu. Berbaliklah saudara hari ini. Tuhan katakan kemenangan dalam Kristus ini berbaliklah. Berbaliklah dengan jalan-jalannya Tuhan. Supaya saudara ini masuk menduduki apa yang namanya wilayah kemenangan saudara. Daerah tempat jarahan ini. Yang Tuhan mau berikan buat saudara. Pemulihan dalam keuangan, hubungan dalam keluarga, rumah tangga, dan segala sesuatunya. Ayo saudara, saya percaya kemenangan di dalam Kristus ini, saya percaya saudara pasti akan menikmati tanah Kanaan bersama saya hari ini. Menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan tidak mau menunda-nunda saudara. Tuhan mau kita mengerjakan bagian kita. Mungkin saya akan sedikit kesaksian. Hari ini sebetulnya hari yang cukup berkesan buat saya. Karena tadi siang saya keluar sebentar, terus ada seseorang itu, teman dari orang tua saya datang ke saya, berceritalah, dia liatin foto anaknya dan segala macam. Dia bilang anaknya itu dia pisahkan, dia ini dulu asalnya nggak memeluk agama Kristen, tapi waktu dia dapat menantu ini, anaknya ini menikah dengan pemberkatan gereja. Tapi pada hari hanya selesai dengan pernikahan yang usianya cukup singkat 4 tahun,
mereka harus pisah. Karena temannya orang tua ini memisahkan dengan alasan karena si perempuan ini selingkuh. Setiap hari perempuan suaminya ini dikasih sesuatu sesajen di bawah ranjang, bunga kantil dan segala macamnya. Jadi seolah-olah jadi menjadi orang laki yang bodoh. Dia menyaksikan itu sama saya, terus dia bilang saya pisahkan mereka, saya bayar pengacara 4 untuk menceraikan. Nominal yang harus saya keluarkan cukup besar dengan angka puluhan juta dan segala macam. Terus dia katakan sama saya, dia katakan gini, kamu bisa tidak menyembuhkan anak saya? Berapa yang harus saya bayar untuk kamu? Dia katakan itu untuk saya. Tapi saya katakan langsung, ikut Tuhan Yesus itu AI, gak bayar, cuma-cuma. Saya bilang gitu, saya gak minta bayaran, enggak. Ikut Tuhan Yesus itu cuma-cuma, gak bayar. Saya juga dapatnya ikut Tuhan Yesus, saya dipilih, itu semua kasih karunia. Saya boleh ada sampai hari ini, itu semua karena gratis. Maka saya juga akan berikan buat AI gratis juga. Saya katakan, saya bukan suhu. Saya bukan peramal. Saya bilang gitu. Nanti selesai, segala sesuatunya selesai, saya nanti akan, nanti kalau saya sudah selesai pelayanan saya, mungkin minggu depan saya akan mulai bawa doa. Saya katakan itu. Bayangin saudara, untuk menaklukkan hati seorang suami, sampai si istri ini harus selingkuh dengan dukunnya, supaya suaminya nurut. Itu dia, istri ini mengerjakan ritual yang harus tidur dengan dukunnya dan segala macam. Sampai si suami pun luluh, tidak bisa melihat segala sesuatunya. Sampai si suami ini seperti orang bodoh. Saya bilang, datang, saya cuma katakan satu. Datang sama Tuhan yang benar. Supaya AI bisa terima kemenangan untuk anak AI. Bayangin saudara, orang tua ini, anaknya cuma 1. Dan dia waktu punya anak ini juga punya jarak waktu yang cukup lama untuk bisa punya anak ini. Anak laki satu-satunya. Nggak punya anak lagi saudara. Tapi kondisinya hari ini nggak baik. Dia juga habis cukup banyak uang untuk memberobatkan anaknya ke kanan kiri. Nggak ada jawaban. Nggak ada kesembuhan. Dan saya katakan, AI kalau sungguh percaya Tuhan Yesus, AI mau mengerjakan bagiannya. Saya percaya Tuhan juga akan mengerjakan kesembuhan. Datang saja sama Tuhan Yesus. Itu aja. Saya nggak menawarkan apa-apa. Sama seperti orang-orang yang datang sama saya nggak menawarkan kesembuhan. Walaupun mungkin orang itu butuh kesembuhan, saya hanya menawarkan mau percaya enggak sama Tuhan. Mau enggak mengerjakan bagiannya. Kalau enggak mau mengerjakan bagiannya, saya nggak bisa mengerjakan apa-apa. Karena saya bukan dokter, saya bukan tabib. Tapi saya percaya bahwa apa yang hari ini Tuhan berikan buat saya, kadang setiap pelayanan saya diberikan tanda-tanda mujizat. Dan saya bisa tanda-tanda mujizat bahkan untuk menyembuhkan orang sakit. Itu semua datang daripada Tuhan, bukan saya. Kalau Allah ada di pihak saya, siapa lawan saya? Ya, ayo kita langsung masuk poin saudara ya. Kemenangan di dalam Kristus, sekali lagi, bukan apa yang kita punya ya. Sekali lagi berjalan dan berbalik dengan apa yang Tuhan mau setiap jalan-jalan Tuhan. Saya akan langsung buka poin. Bagaimana supaya kemenangan di dalam Kristus ini, poin pertama, supaya kita ini ada kemenangan di dalam Kristus. Poin pertama, perhatikan cara mendengar saudara. Perhatikan cara mendengar. Ya, perhatikan cara mendengar. Kita buka dulu di 1 Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Yakobus 1 19 sampai 21. Saya baca pelan-pelan ya saudara. Perhatikan. Kenapa kok saya minta saudara perhatikan? Saudara bersama saya akan masuk pada tanah Kanaan. Tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Tahun perkenanan. Jadi ingat, Tuhan mau menepati janjinya. Kita nggak berputar-putar lagi di padang gurun. Sudah tidak ada waktu lagi. Kita akan masuk pada janji Tuhan. Perhatikan cara mendengar. Ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata,
juga lambat untuk marah. Kadang saat kita mendengar firman Tuhan, misalnya Tuhan bilang, jangan marah. Kita sudah langsung marah. Ngapain Tuhan? Kapan aku marah? Nah, kita sudah langsung nyangkal. Saat Tuhan mengoreksi kita sudah langsung marah. Karena setiap perkataan firman itu seperti pedang bermata dua, menembus jiwa dan roh kita. Jadi Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang hari ini yang kita pertimbangkan. Jadi Tuhan tahu itu perkataan kita ini, pikiran dan pertimbangan itu Tuhan ngerti semua. Jadi Tuhan tidak bisa dibohongin. Ya. Jadi hendaklah cepat untuk mendengar. Buka telinga kita saat baca firman, buka telinga kita, dengarkan perintahnya. Ingat Ulangan 4 ayat 2. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Jadi setiap perintah ini harus dikerjakan sesuai. Ya. Perhatikan ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Lah kalau kita dengar firman Tuhan sudah langsung marah, nggak terima, ya kita nggak ngerti. Padahal perintahnya itu benar. Karena manusia ini cenderung kalau ditegur dengan firman, seperti daging yang disilet. Jadi langsung sakit, langsung komplain, langsung nggak terima. Nah kalau kita marah, kita nggak bisa mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa melihat kebenaran itu. Karena kebenaran yang sesuai dengan standar firman itu akan membawa kita menerima kemenangan. Sekali lagi saya katakan. Tidak ada kebenaran selain kebenaran yang lain. Tidak ada kebenaran, tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Tidak ada kebenaran di luar Tuhan Yesus. Saya mau katakan itu. Ya, ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak. Dari mana kejahatan ini? Ini pikiran. Kalau kita sudah mendengar, kita mikir, ditegur nggak bisa, kita mikir yang jelek-jelek. Pikiran kotor keluar semua, negatif keluar semua. Akhirnya apa? Kita nggak bisa menerima firman itu. Tapi kalau kita buang semua pikiran yang tidak baik, dari mana sih asalnya kejahatan? Dari pikiran, saudara. Nah, kalau kita buang semuanya itu, kita akhirnya bisa menerima firman itu dengan lemah lembut. Akhirnya kita taruh firman itu di dalam hati kita. Dan itu yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Berkuasa menyelamatkan jiwa kita ini apa sih? Tidak menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Kita akan semakin masuk atas rencana Tuhan hari ini. Perhatikan cara mendengar, sekali lagi saya mau katakan. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan itu secara tidak benar. Kenapa? Karena orang itu lebih cenderung senang mendengarkan firman Tuhan itu yang favorit. Yang favorit yang mana firman Tuhan? Yang berisi berkat-berkat jasmani. Contohnya, aku memberkati, kuat dan teguhkan hatimu, kamu akan masuk tanah Kanaan. Amin, amin, haleluya, haleluya. Ya enggak apa-apa saudara, haleluyanya. Tapi kalau saudara, kembali lagi koreksi. Sudah enggak saudara mengalami Tuhan? Pengenalan akan Tuhan. Sudah enggak saudara di porsi itu? Kalau saudara belum di porsi itu, ya jangan berharap untuk menikmati tanah Kanaan. Tanah Kanaan diperuntukkan bagi mereka yang disebut anak-anak Tuhan. Yang layak masuk, yang mengerti kehendak Tuhan. Yang berbalik dengan setiap rencananya. Itu. Kalau hari ini kita belum di porsi itu, jangan harap untuk menikmati tanah Kanaan saudara. Ya. Coba kita buka di 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3 saudara. Bentar, saya bukakan 2 Timotius 4 ayat 3. Lihat saudara ya, ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya. Nanti satu ketika, banyak orang sudah tidak bisa menerima kebenaran firman. Mereka akan cari hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan telinga mereka. Yang membenarkan dosa yang mereka kerjakan. Itulah keadaan
masa yang akan datang, saudara. Hari ini. Akan banyak orang Kristen yang nggak bisa ditegur dengan firman, saudara. Cari hamba Tuhan yang menyenangkan telinga mereka, yang bisa melepas berkat, yang bisa diajak kompromi, bisa membengkongkan firman dan kebenaran Tuhan. Pasti itu sudah, karena 2 Timotius 4 ayat 3 Tuhan sudah katakan, saudara. Dan ini pasti terjadi. Untuk memuaskan apa? Keinginan telinganya. Untuk memuaskan apa? Hawa nafsunya. Hari ini, kita yang tahu kebenaran Tuhan, kita harus terus berakar. Kita tidak boleh menjadi angkatan yang jahat. Angkatan yang seperti angkatan bangsa Israel yang telah melihat mujizat, tetapi masih bersungut-sungut. Pindah ke tempat satunya masih bersungut-sungut. Saya mau katakan, saudara, untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar teguran Tuhan, itu membutuhkan kerendahan hati. Kita tidak bisa loh baca firman itu, mana ini firman, ngomongnya kayak gini, ini bukan saya, ini bukan saya. Tidak bisa kita bacanya seperti itu. Kita baca ini harus bawa hati. Kita harus siap ditegur. Kita harus punya kerendahan hati. Kalau kita tidak punya kerendahan hati untuk mendengar firman Tuhan, maka cara mendengar kita pasti salah. Karena bukan lagi suara Tuhan yang didengar. Kita akan mendengar akunya, kitanya yang lebih besar hari ini. Saudara, Tuhan kepingin sekali, rindu sekali saya mau katakan, untuk masuk memberkati saudara. Perhatikan cara mendengar. Hari ini mungkin saudara ada di padang gurun, tapi perhatikan cara mendengar firman Tuhan. Perhatikan, karena saat saudara mendengar firman Tuhan, saudara mengerjakannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara nggak akan bisa keluar lebih dari pemenang. Apa yang Tuhan katakan? Jangan menyimpang ke kiri ke kanan, kerjakan ketetapanku. Menyimpang ke kiri ke kanan itu apa? Perintahnya jangan disimpang ke kiri ke kanan, saudara. Dinyimpangkan kiri ke kanan, dibelokkan sedikit tidak bisa. Harus lurus, seperti apa yang Tuhan mau hari ini. Itu yang akan membawa saudara menerima kemenangan di dalam Kristus. Hari-hari ini Tuhan terus bicara sama saya, perhatikan cara mendengar. Perhatikan cara mendengar. Kadang kita ini sudah mengalami Tuhan yang hidup. Mendengar suara Tuhan. Senangnya. Tapi cara mendengar kita salah. Mendengar tapi saat prakteknya salah. Kita salah mendengar. Sama saudara. Waktu 12 pengintai, kalau saya mau katakan waktu di 12 pengintai itu bagaimana saudara? 10 orang membawa berita bahwa tanah yang akan diberikan Tuhan itu orangnya besar-besar, takut, musuhnya besar-besar. 10 pengintai, 12 pengintai, 10 orang menyatakan musuhnya besar-besar. Loh benar musuhnya besar memang. Tapi perhatikan waktu itu. Musa katakan apa sama mereka? Musa katakan apa sama mereka itu? Bentar saudara, saya buka dulu. Musa katakan apa sama mereka pada saat pergi? Lihatlah tanah Kanaan yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Pergi, selidiki tanah itu. Selidiki kota itu. Tanah juga ada. Jadi apa yang dilihat? Tidak perlu lihat penduduknya. Tapi yang dilihat apa? Keadaan kotanya. Kan itu saudara. Itu yang perlu dilihat. Keadaan kotanya. Tapi apa yang dilihat 10 pengintai? Melihat musuhnya yang besar. 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, dia melihat tanahnya luar biasa. Hasilnya dan segala sesuatunya luar biasa. Nah, cara mendengar 10 pengintai dengan 2 pengintai itu berbeda. Kenapa? Mungkin yang 10 itu mendengarnya setengah-setengah, nggak fokus. Mereka nggak fokus. Akhirnya apa? Saat dilihat, salah yang dikatakan. Karena perintah dari awal saat diterima sudah salah, saudara. Tapi yang 2 pengintai, mereka mendengar perintah itu, mereka fokus. Akhirnya apa yang mereka lihat, apa yang mereka katakan semua benar. Sehingga Yosua dan Kaleb masuk pada tanah perjanjian. Yang lain
20 ke atas harus binasa di padang gurun. Perhatikan cara mendengar, fokus. Jangan cuma mendengar asal-asalan. Kalau hari ini saudara mendengar asal-asalan, saudara nggak bisa menang. Kemenangan nggak bisa. Saudara, Tuhan katakan hari ini kemenangan di dalam Kristus berbalik dengan rencana Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. Mungkin saya pernah bawa khotbah dulu. Kemenangan, hidup berkemenangan. Hari ini firman nggak tambah makanan lunak ya saudara. Tapi hari ini makanan keras untuk membawa kita masuk pada tanah Kanaan. Jadi kalau saya mau katakan kemenangan di dalam Kristus bukan berarti setiap doa kita dijawab saudara. Bukan hanya setiap doa kita dijawab. Tetapi berbalik pada setiap rencana Tuhan. Itu kemenangan di dalam Kristus. Sekali lagi saya mau katakan. Kalau doa kita dijawab, itu pasti. Itu tambahan saudara. Jangan khawatir. Pasti. Tapi saat kita berbalik dulu, baru ada jawaban-jawaban dalam setiap doa dan pergumulan kita. Itu. Ya. Jadi, dengarkan firman Tuhan dengan benar. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Jangan kita menjadi seorang yang hari ini sebagai jemaat, faithful ministry, atau saya mau katakan sebagai seorang Kristen yang maunya cuma dengan firman-firman favorit yang berisi berkat-berkat jasmani. Ya, jadi saya mau katakan, ayo saudara, bukan nikmati, jalani prosesmu. Kalau kita jalani proses kita, maka saya percaya cara pandang kita, cara dengar kita, fokus kita berubah semua. Berjalan dengan Tuhan hari ini. Ya. Poin kedua, ini poin yang terakhir yang akan saya bagi. Ya. Sangkal diri dan pikul salib. Ya. Poin kedua, sangkal diri dan pikul salib. Kita buka dulu Matius 16 ayat 24. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Matius 16 ayat 24. Bentar ya saudara. 24. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Perhatikan. Setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Saudara, sangkal diri ini berbicara apa sih? Sangkal diri ini berbicara penundukan diri. Ya, atau penundukan diri. Penundukan diri terhadap apa? Firman. Kebenaran. Kita punya hawa nafsu. Kita punya keinginan. Tapi hari ini saat kita mengikut Yesus, keinginan kita atau kehendak bebas kalau saya mau katakan, itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Yang ada namanya kehendak Tuhan. Kehendak yang Tuhan yang kita sembah, bukan kehendak bebas. Kalau kita sudah mengikut Tuhan Yesus, tidak ada lagi namanya kehendak bebas. Mau-mau gue, nggak ada. Tapi adanya kehendak Tuhan. Itu sangkal diri, penundukan diri kita. Pikul salib berbicara apa? Menjalani proses. Nggak ada ikut Tuhan Yesus enak saudara. Tuhan Yesus aja bisa. Ya kan? Waktu Tuhan Yesus itu loh, pikul salib, dia nggak bersalah apa-apa loh saudara. Dia juga diludahi, dia dipukul, dia nggak bersalah apa-apa. Tapi dia pikul salib. Hari ini kita juga harus menjalani proses. Kita nggak bisa saudara. Kita tidak bisa berjalan dengan cara pandang kita, kehendak kita. Kalau kita berjalan dengan cara pandang kita, kehendak kita nggak bisa berkemenangan dalam Kristus. Berapa waktu yang lalu, waktu hari Jumat, saya ada bawa firman di ibadah Bekasi waktu itu dengan judul Pelaku Firman. Saya mau sedikit sharing saudara. Nah, saya pertama waktu baca dapat firman itu menjadi pelaku firman, saya juga sempat kaget. Kagetnya gini, wah pelaku firman ini gampang Tuhan. Cara pandang saya saudara. Gampang sekali. Orang yang melakukan firman Tuhan jadi namanya pelaku firman. Itu ya saudara.
Tapi Tuhan uraikan waktu itu sama saya. Pelaku firman, ini makanan keras lagi saudara. Banyak orang yang hari ini seperti orang hari Farisi, orang Taurat, ahli-ahli Taurat, ya, mereka tahu firman. Mereka hafal firman. Mereka mungkin mengerjakan juga ketaatan, ketetapan firman. Hari Sabat, hari apa, mereka kerjakan semua. Tapi mereka bukan pelaku firman. Aneh ya saudara. Loh kenapa bukan? Padahal mereka mengerjakan ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka tahu firman. Mereka mengerjakan ketetapan Tuhan. Hari Sabat harus berhenti total. Mereka berhenti total. Mereka mengutuki Tuhan Yesus. Mereka marahi Tuhan Yesus. Tidak boleh ada pekerjaan atau kesembuhan KKR. Tidak boleh di hari Sabat. Mereka mengerjakan ketetapan Tuhan. Kenapa kok mereka bukan pelaku firman? Saudara, Tuhan kasih hikmat saya baru. Pelaku firman, ini kita masuk lebih dalam lagi. Makanan keras, bukan lagi makanan yang ya awal-awal kenal Tuhan, enggak. Hari ini banyak orang Kristen yang ngakunya Kristen. Punya jam pelayanan, jam terbang pelayanan. Punya jam segala macam jam terbang pelayanan. Berdoa, pendoa syafaat di mana-mana. Pelayanannya banyak. Mereka perbuatannya baik-baik. Mereka mengerjakan 10 perintah Allah. Mereka kerjakan semuanya. Pokoknya mereka pelayanan. Pokoknya aku pelayanan. Berdoa syafaat. Aku mengerjakan 10 perintah Allah. Baik gak saudara? Baik. Tapi pelaku firman ini yang Tuhan mau tekankan. Pelaku firman ini adalah orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Masuk lebih dalam lagi. Pelaku firman ini tidak berbicara, aku mengerti 10 perintah Allah, aku mengerti hukum Taurat, aku mengerjakan sesuai ketetapan. Kalau hari ini saudara mengalami Tuhan, tapi saudara tidak mengerti kehendaknya, itu sama dengan saudara bukan pelaku firman. Tapi kalau hari ini saudara mengenal Tuhan, mengalami Tuhan dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah pelaku firman. Itu yang diminta Tuhan hari ini. Pelaku firman bukan berbicara, aku tidak menipu kanan kiri, aku sudah berbuat baik, aku sudah nabur sana sini, aku sudah memberkati gereja, aku sudah baca firman. Seperti yang Tuhan katakan, aku sudah melayani, aku sudah berdoa syafaat untuk setiap orang. Semua baik, baik itu yang dikerjakan saudara. Tapi alangkah baiknya kalau saudara mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah pelaku firman. Apa yang saudara kerjakan itu tidak ada yang salah. Apa yang dikerjakan ahli Taurat itu orang Farisi tidak ada yang salah saudara. Tapi apa yang salah? Mereka tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang salah. Jadi pelaku firman bukan cuma melakukan hukum Taurat. Tapi mengerti kehendak Tuhan. Hidup berbuah, berdampak, menjadi saksi. Kemanapun kita pergi, itu pelaku firman. Hari ini Tuhan begitu bicara sama saya hikmat-hikmat baru sampai saya ini juga kadang kalau saya mau katakan Tuhan, saya juga taunya pelaku firman itu ya mengerjakan perintah Tuhan. Udah selesai. Mengerjakan ketetapan Tuhan. Sama loh saudara, kalau hari ini saya juga punya anak, saya kasih peraturan. Pokoknya anak saya mengerjakan semua peraturan saya secara monoton. Sudah. Tapi apakah anak saya tahu kehendak saya? Kadang-kadang nggak pernah tahu. Tapi kalau kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita pasti mengerjakan apa yang namanya hukum Taurat pasti. Hukum 10, hukum perintah Allah pasti kita kerjakan. Itu pasti itu kan mengikuti. Kita mengerti kehendaknya dulu. Tapi hari ini banyak orang Kristen yang menaruh hukum Taurat di atas, ke 10 perintah Allah di atas. Bukan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang terutama di dalam kehidupan kekristenan kita hari ini adalah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ialah Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus. Itu yang terutama. Kenapa itu yang saya katakan terutama? Itu yang membawa kita menerima kemenangan, saudara. Itu yang membawa kita akhirnya menerima janji Tuhan. Kalau saudara cuma baca firman, mungkin saya ngajarkan saudara baca firman, baca terus, dengar suara Tuhan. Nah, terus pada saat suruh melangkah, saudara tanya saya,
Kira-kira kamu bisa nggak? Nggak mampu saya. Ya sudah, nggak usah melangkah. Lewat aja, baca terus. Ya nggak mungkin kita terima kemenangan Tuhan. Baca loh. Saya ngajarkan, mungkin saya baca terus. Begitu Tuhan suruh melangkah, saya nggak melangkah. Tak baca terus saja. Tak lewatkan perintahnya Tuhan. Berarti saya pura-pura nggak tahu dengan kehendak Tuhan. Padahal baca firman-Nya baik loh saudara. Nah, jangan jadikan segala sesuatunya itu kayak rutinitas. Tapi hari ini yang terutama, yang terpenting dalam kehidupan kekristenan kita, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu dulu. Itu yang paling atas. Bergaul karib berarti kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Bergaul karib tapi nggak mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya, sama aja dengan bohong. Saudara nggak akan bisa menikmati janji Tuhan. Itu. Harus berani saudara, berdiri di tengah kebenaran sekalipun di masa sulit hari ini. Harus berani melangkah, meskipun kita melihat itu tidak mungkin. Kita harus berani melangkah, karena saat kita melangkah Tuhan bikin mujizat. Walaupun yang dikatakan firman itu mustahil ini rasanya, tapi kita melangkah dengan iman, kita akan melihat mujizat Tuhan hari ini. Tidak ada yang mustahil Tuhan, saudara. Kemenangan di dalam Kristus saya mau katakan berbalik dengan rencana Tuhan. Berbalik bukan dengan apa yang kita punya. Doa kita dijawab Tuhan, itu juga kemenangan. Tapi apa yang dikerjakan di awal sebelum doa kita dijawab Tuhan? Ada proses loh saudara yang harus dijalani. Proses apa? Ya tadi berbalik dengan rencana Tuhan. Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Baru ada jawaban atas setiap doa kita. Ada kemenangan yang Tuhan pilih, yang Tuhan kerjakan. Jadi saya mau katakan, kemenangan di dalam Kristus ini bukan hanya doa kita dijawab. Saat kita berbalik, kita sudah menerima kemenangan. Itu yang terutama dalam kehidupan kita, saudara. Saat kita ada penundukan di dalam firman Tuhan, itu sudah kemenangan. Saat kita sudah berjalan dalam kebenaran Tuhan, masuk rencana Tuhan, itu kemenangan. Sebentar lagi saudara keluar dari padang gurun saudara. Karena saudara sudah masuk relnya Tuhan. Saudara sudah masuk atas rencananya Tuhan. Berarti apa yang terjadi? Tuhan ada di pihak kita saudara. Kalau kita sudah masuk relnya Tuhan, tidak ada segala sesuatu pun yang bisa mengalahkan kita. Saya bisa mau katakan firman ini. Saya percaya bahwa saudara sudah mengalami pribadi Tuhan. Kenapa firman ini ada? Berarti saya percaya firman ini yang Tuhan katakan ada hari ini. Saya percaya 80% jemaat di Faithful hari ini baca firman semua. Walaupun 20%-nya mungkin masih ada lubang-lubang. Tapi saya percaya berarti Tuhan rindu mau memberkati kita semua. Ayo. Yang terutama itu mengerti kehendak Tuhan. Supaya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, perhatikan cara mendengar. Jangan miss dengan perintahnya Tuhan setiap hari. Beberapa hari yang lalu, waktu saya ibadah di Bekasi, ada satu jemaat Bekasi sempat negur saya seperti ini. Tuhan masih banyak, Ci. Tuhan katakan buat Cici, mintalah bekerja. Jadi waktu dia bicara itu, saya menangkapnya beda. Tuhan bicaranya sama saya itu beda. Tuhan langsung bicara. Fokus dengan apa yang saya suruh buat kamu. Fokus dengan rencanaku. Fokus dengan apa yang menjadi hari ini, apa yang bisa kamu kerjakan dalam pekerjaanmu ini. Fokus. Tuhan langsung bilang gitu. Waktu jemaat itu bicara sama saya itu, tapi Tuhan bicaranya menjelaskan sama saya, detail saya beda. Waktu dia bicara sama saya, firman berikutnya perjanjian barunya dia bilang gitu. Hidup, Ci, katanya Tuhan, hidup bukan hanya dari roti, Ci Karolin, dari firman Tuhan. Langsung dia, Tuhan bicara sama saya gini, kenapa kamu ribut dengan pekerjaan suamimu, dengan pekerjaan suamimu ini, kenapa kamu fokusnya ke sana? Fokusmu itu harus ke apa yang harus hari ini. Ya tadi Tuhan siapkan apa yang harus saya kerjakan dalam pelayanan saya. Karena hari-hari ini saya juga gini, Tuhan, bulan 7, anakku mau masuk SMP Tuhan. Waduh, pikiran saya sudah bergelombang. Itu. Saya langsung bilang, terima kasih ya. Saya nggak mau marah. Ngapain marah? Saya bersyukur ada satu orang yang berdoa untuk saya. Tiba-tiba Tuhan bicara melalui firman. Dan dia sampaikan sama saya. Kadang ada orang dikasih tahu Tuhan untuk menyampaikan sama saya. Ada yang juga nggak menyampaikan. Takut. Takut apa? Nggak tahu. Mungkin takut salah. Takut apa? Nggak tahu. Jadi saya bersyukur.
Tuhan bicara melalui orang itu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau dia bicara sama saya seperti itu, saya bersyukur. Besoknya saya berdoa, Tuhan teguhkan langsung firman-Nya melalui saya dapat. Untuk pribadi saya. Saya bersyukur. Walaupun waktu dia bicara saya belum neguhkan firman, saya nggak tanya. Pun Tuhan langsung teguhkan. Saya bersyukur. Walaupun dia bicara saya nggak neguhkan firman pun saya juga bersyukur. Ada yang ngomong. Ada yang memberitahu. Jadi saya harus memperhatikan, membuka telinga saya, memperhatikan cara mendengar saya. Jangan setiap kritikan, jangan setiap teguran melalui firman itu kita tidak mau dengar. Akhirnya kita akan menjadi seorang pribadi yang keras hati, tegar tengkuk. Akhirnya kita nggak akan bisa berubah. Jadi kenapa firman ini setiap hari, setiap saat mengikis kita? Supaya kita semakin berubah, serupa segambar dengan apa yang kita sembah. Ayo, terakhir mungkin saya katakan, ayo kita sekalian ini harus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita menerima kemenangan di dalam Kristus. Jangan terus melihat berkat, jangan terus melihat gelanggang kita, aku butuh ini dan itu Tuhan. Tapi kalau hubungan kita sama Tuhan tidak diperbaiki, kita tidak berbalik dengan setiap rencananya, kita nggak akan bisa mengerti kehendaknya, kita nggak akan bisa terima kemenangan. Itu aja, simple. Jadi saya nggak bisa paksakan, setiap orang bisa jalan sama saya, nggak bisa. Ada saat setiap orang ini datang sama saya berikan jawaban. Saya nggak pernah ngasih jawaban, Bu, saya ada punya uang ini. Oh ya, nanti ya ini. Enggak, baca firman. Itu aja jawaban saya. Baca firman dulu. Kalau setiap orang yang datang sama saya pasti punya masalah banyak. Nggak tahu masalah apa, masalahnya begitu besar, kecil, saya nggak tahu. Tapi saya percaya jawabannya cuma satu, ada di dalam firman Tuhan. Itu aja. Karena masalah boleh ada, itu karena Tuhan izinkan. Sekali lagi Tuhan izinkan untuk membawa kita masuk atas rencananya. Itu aja. Jadi saya nggak bisa memberikan solusi apa-apa saat mereka datang sama saya kecuali baca firman. Itu aja. Kalau merespon dengan baik, dia mengerjakan dengan baik, kemenangan di dalam Kristus pasti terjadi. Itu aja. Hari ini saya juga mengalami banyak hal dalam perjalanan saya bersama Tuhan. Saya punya ketakutan, ada. Hari-hari ini sebetulnya saya juga, hari-hari ini kalau saya suruh pelayanan keluar gitu, saya paling takut. Enggak jalan-jalan kemana, keluar kota, kemana, enggak lah. Enggak mau. Kalau mungkin pelayanan enggak lah, saya enggak mau berkerumun. Karena masih ada dalam pandemi COVID. Tapi hari ini, kayak seperti hari kemarin, mungkin ada beberapa seseorang yang saya layani dan beberapa waktu ini, nanti hari ini, minggu depan ini, saya akan berangkat pelayanan keluar pulau. Dan Tuhan izinkan juga melalui firman-Nya saya harus kerjakan itu. Jadi sebelumnya Tuhan katakan hidupmu bukan karena roti, tapi karena perkataanku. Tuhan tahu saya takut. Kadang saya takut untuk melangkah. Takut Tuhan saya masih punya anak kecil. Takut Tuhan dengan keadaan ini dan itu. Tuhan tahu. Tuhan bisa pakai seseorang juga untuk memberitahu saya. Hari ini pun saya juga percaya. Kalau Tuhan yang suruh saya juga berangkat pelayanan keluar pulau nanti minggu depan ini, saya juga percaya, saya baru kembali mungkin hari Kamis atau Jumat, saya percaya berarti Tuhan juga menyertai saya. Itu aja. Ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Melalui firman saya diizinkan Tuhan untuk berangkat. Ayo, saya mau katakan, perhatikan cara mendengar sekali lagi. Tahun ini adalah tahun perkenanan yang saya dapat di awal tahun. Tuhan rindu memberkati. Saya rindu juga melihat banyak kesaksian-kesaksian. Ayo, ini tahun perkenanan. Untuk masuk tanah Kanaan, perhatikan cara mendengar. Pertama itu, sangkal diri, pikul salib. Kalau sudah sangkal diri, tundukkan diri kita. Sudah, jangan lagi ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Sudah, tunduk dengan otoritas Tuhan Yesus. Pikul salib, saya mau katakan jalani proses, jangan lari. Yuk, kita semua hari ini kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami percaya bahwa setiap firman-Mu Tuhan akan kami taruh dalam loh hati kami yang paling dalam. Terima kasih untuk setiap firman-Mu. Tuhan, hari ini kami mau punya cara pandang yang beda. Berkemenangan di dalam Engkau, bukan hanya doa yang dijawab,
atau kami keluar lebih dari pemenang setiap pergumulan kami selesai. Bukan itu Tuhan, tapi kembali pada setiap rencanamu itu adalah kemenangan di dalam Engkau. Karena melalui kembali dengan setiap rencanamu, berbalik dalam setiap rencanamu, itu akan membawa kami melihat kemenangan demi kemenangan. Kau rindu memberkati kami Tuhan, ampuni kami yang kami hari ini punya cara pandang yang berbeda, cara pandang yang salah. Hari ini kami mau tundukkan pikiran kami di dalam pikiran-Mu Kristus. Kami mau berjalan bersama-Mu, berbalik. Kembalilah dengan setiap rencanamu, memperbaiki hubungan kami, dan kami percaya Engkau Allah yang memimpin setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu, dan kami percaya setiap firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia, dan kami taruh dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.